2回戦各1勝の場合は引き分けとする。コウさんは80万。Halo Sobat Rebahaners, di kolong langit, di atas bumi, atau dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama gue di channel Pendekar Review. Oke, sebelum menyimak alur cerita film kali ini, gue mau mendoakan kalian agar selalu sehat walafiat dan selalu memiliki kuota internet yang cukup untuk menyimak alur cerita film dari Pendekar Review. Seperti biasa, di mana gue akan membawakan sebuah alur cerita film untuk menemani waktu gabut kalian. Dan di video kali ini, gue akan menceritakan sebuah film komedi klasik berjudul God of Gamblers 1. Film yang diperankan oleh aktor kawakan tampan dan rupawan dari Hong Kong, seperti Chow Yun Fat dan juga Andy Lau. Film ini menceritakan perjalanan dewa judi tak terkalahkan yang harus membalaskan dendam temannya dan juga kematian pacarnya. Bagaimana alur cerita filmnya? Mari kita simak sampai selesai. Dan buat kalian yang baru mampir, jika kalian suka dengan channel gue ini, silahkan langsung di subrek aja. So, daripada gue banyak cincong, mari kita lanjut ke TKP. Scene diawali di kota Tokyo, Jepang, di mana master judi bernama Ko Chun, yang diperankan oleh Chow Yun Fat. Ko Chun yang ditantang untuk bermain dua permainan judi sekaligus oleh konglomerat asal Jepang bernama Tuan Tanaka. Lalu di permainan pertama dengan mudahnya Ko Chun mengalahkan Tuan Tanaka dalam permainan mahjong, yang mana salah satu dari mereka harus mendapatkan nilai paling besar. 第1戦は麻雀。2回戦各1勝の場合は引き分けとする。神山さん79万。コウさんは80万。 Selanjutnya di permainan kedua, di mana Tuan Tanaka meminta seseorang asistennya yang anggota Yakuza bernama Miss Chi. Di permainan kedua, yaitu kocok dadu, yang mana salah satu dari mereka harus mendapatkan nilai yang paling kecil. Saat itu Miss Chi berhasil mendapatkan nilai dadu 6, dan hampir mustahil untuk Ko Chun mendapatkan nilai lebih kecil dari 6 kotak dadu. Lalu saat giliran Ko Chun mengocok dadu, ia pun meminta untuk mengganti kocokan dadu dengan yang lebih keras. Dan sekali lagi Ko Chun berhasil menang dengan mendapatkan angka dadu 5, karena salah satu kotak dadu berhasil ia hancurkan. Ha! サイコロは5つ。 Singkat cerita, Tuan Tanaka yang mengakui kehebatan judi Ko Chun mengundang Ko Chun dalam jamuan makan malam. Ko Chun datang ditemani oleh asistennya yang bernama Yi. Saat itu Tuan Tanaka meminta kepada Ko Chun untuk bertanding dengan seorang mafia judi bernama Kam Sing yang tengah diburu oleh Interpol, yang saat ini tengah tinggal di laut lepas agar tak tersentuh oleh wilayah hukum manapun. Rupanya Tuan Tanaka juga memiliki dendam kepada Mr. Kam Sing
karena ayahnya bunuh diri saat dikalahkan judi oleh Kamsing dengan cara yang licik. 趙公講，新加坡賭王陳錦成3年前，家父代表我哋嘅幫會黑夫陳錦成用千術贏咗家父。 Kemudian Tuan Tanaka juga memberikan seorang bodyguard kepada Ko Chun yang bernama Lung Wu atau Dragon. 我願意再出100萬美金。高尚如果唔答應我，上生一定記住高尚呢個人情。老實。但係佢可以幫你解決除咗賭錢之外嘅好多問題。去到香港打呢個電話可以揾到我。 Scene berpindah ke negara Hong Kong, di mana seorang laki-laki selengean bernama Chan atau Knife dengan seorang kekasihnya yang bernama Jane. Chan yang selalu kalah berjudi memiliki mimpi menjadi orang kaya raya dengan menggantungkan hidupnya dari berjudi. Walaupun Jane berasal dari orang keluarga yang kaya, tetapi demi cintanya kepada Chan, ia rela meninggalkan dunia glamornya. 再睇下對面嗰條木嘴就知道佢冇發達啦，十你阿媽個鼻啊！我呢度嘅規矩，和都照殺，你搶啊吧！喂，呢度係市價老禮。條路係你㗎係嘛？你一條路又爛，欄杆又爛，唔好攔住我啊！好啊，仆街啊！你先係契弟啊！係啊， Chan yang begitu kesal kepada Tuan Sing, orang kaya asal India yang sombong teuing. Kemudian membuat sebuah jebakan Batman untuk Tuan Sing dengan sahabatnya yang bernama Crow. Scene kembali berpindah, di mana Ko Chun yang kembali ke Hong Kong ditemani oleh pacarnya yang bernama Janet dan asistennya Yi. Ko Chun kemudian mampir ke sebuah kasino dan meminta Janet dan Yi untuk istirahat di sebuah villa miliknya. Di dalam sebuah kasino, Ko Chun kasihan melihat seseorang yang dikalahkan dengan cara licik oleh seseorang anggota sindikat mafia Mr. Kamsing.大多你100萬添，講明玩天光啊嘛！不如小弟陪大家玩下咧，唔介意嘅，幫我哋洗牌啊！二仔底嚟啫喎，3條女。 Pria tersebut pun berhasil dikalahkan dengan telak dan harus membayar Ko Chun dengan sebuah cek. Tak terima kekalahannya, si pria tersebut meminta anak buahnya untuk mengambil cek itu kembali dari tangan Ko Chun, tapi tiba-tiba saja 點解？佢搭嗰個係火車嚟㗎。 Ko Chun yang sudah mengetahui kalau ia dalam bahaya, kemudian memilih pulang dengan naik kereta. Ko Chun juga memanggil Dragon untuk membereskan anak buahnya dari pria yang ia kalahkan tadi. Setelah Dragon berhasil mengalahkan anak buah si pria tadi, kemudian Ko Chun memilih kabur dari kereta dan turun di sebuah kampung antah berantah tempat tinggalnya Chan. Ko Chun juga bertemu dengan Tuan Sing yang bersama anjingnya. Hey， Namun tiba-tiba saja 你好行開，唔係咬親你唔關我事㗎。Stay！ Ko Chun yang cerdik malah terkena jebakan buatan Chan. Chan yang mengetahui itu kemudian berusaha menyelamatkan seseorang yang tak ia kenal tersebut. Padahal mah si pria tersebut adalah si dewa judi yang Chan idolakan. Tanah，阿嫲開門啦！住啦，我唔得啦。 Dan betapa terkejutnya mereka semua saat Ko Chun tersadar dari pingsannya.
dengan keadaan yang pelangak-pelongok seperti bocah kecil. Dan setelah ditelusuri, Kok Chun juga yang hilang ingatan tidak memiliki satu identitas pun. Hingga Jen berinisiatif untuk memanggil Kok Chun dengan sebutan coklat, karena kebiasaan Kok Chun yang senang dengan coklat yang masih teringat di kepalanya. 講啊！你講唔講你？ 我哋朱古力啦，我朱古力啦。 係咪呢啲啊？ 佢成個細路仔咁，不如叫朱古力啊！ 是但咯。 Mereka pun mulai merawat Kok Chun layaknya keluarga sendiri. Singkat cerita, Sin pun berpindah di mana Chan mengajak Kok Chun ke sebuah tempat kasino lokal di Hong Kong. Yang mana Chan mencoba peruntungan karena Kok Chun sering menyebutkan kode-kode judi seperti orang yang terbiasa bermain judi gitu. Chan pun menantang seorang bandar kasino bernama Kau untuk bermain kartu dengan coklat. Dan saat itu pula, Kau terkejut saat tahu ia kalah taruhan banyak oleh Kok Chun. 嗌咩咧？我開啊！ Sebelum mereka pulang, mereka juga dikejutkan saat tahu mereka memenangkan taruhan balap kuda yang mereka pasang sebelum berjudi dengan Kau. Dan mereka pun berhasil membawa uang yang lumayan banyak dari hasil taruhan itu. Sin kembali berpindah di rumah Chan kembali, di mana Chan yang penasaran bagaimana Kok Chun atau si coklat bisa mendapatkan Tree of Kind angka 3. Chan pun mengetes si coklat dengan menyembunyikan kartu 3 tersebut. Namun Chan dibuat takjub oleh coklat karena ia berhasil merubah kartunya. Chan pun berinisiatif memanfaatkan kesaktian coklat untuk bermain judi. Pertaruhan demi pertaruhan pun mereka menangkan dari kehebatan Kok Chun, sampai mereka memiliki banyak uang dan menjadi OKB. Singkat cerita, Sin kembali berpindah, di mana Chan mulai mengajak coklat untuk bermain judi di level tinggi. Saat itu, Kok Chun meminta untuk dibelikan coklat kepada Chan. Namun Chan tidak menggubrisnya. Alhasil mereka pun kalah saat di permainan judi karena mood Kok Chun alias si coklat yang rusak, karena tidak dibelikan coklat. 佢要食朱古力，八皮嘢咪我玩輸咗啦。 Karena kecewa, Chan yang kalah banyak dari taruhan, kemudian pergi meninggalkan coklat yang pelangak-pelongok sendirian. Namun, karena kasihan, Chan pun kembali mencari coklat. Ia pun berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Di keesokan hari, Chan pun membawa coklat ke dokter spesialis. Dan dari sanalah diketahui jika Kok Chun alias si coklat mengalami gangguan syaraf dan harus dioperasi. Chan dan kawan-kawan pun menjual mobil, rumah, dan tanah serta aset-aset lainnya yang mereka menangkan dari hasil judi mereka. Mereka juga terpaksa tinggal di sebuah hotel kecil untuk memudahkan akomodasi. Dan di sana pula lah Chan bertemu dengan Kak Sing, si pemilik fintech. Chan yang emang punya hutang segunung pun kabur dari kejaran anak buah Kak Sing. Dan setelah adegan kejar-kejaran, Chan pun tetap aja berhasil ditangkap oleh Kak Sing.
你揾我啊？呢個冚家產。 Singkat cerita, scene pun kembali berpindah di villa milik Ko Chun. Di sana, Janet yang bercerita melalui tape recorder mengungkapkan kesedihannya tentang Ko Chun yang belum kembali. 尤其是呢幾日，我發現佢 Janet juga bercerita tentang kelakuan Yi yang bertingkah semakin kurang ajar. 仲未有一盡嘅消息。 Yi yang ternyata emang ngebet dengan si Janet, kemudian berusaha membelah duren milik si Janet. Namun si Janet yang setia kepada Ko Chun berusaha melawan Yi, namun tiba-tiba saja 你即刻同我翻出去！你放開我！ Janet tewas di tangan Yi. Kemudian Yi yang emang udah ngebet dengan surabi lempitnya Janet berusaha menyiram kebun milik si Janet, ya, walaupun si Janet udah tewas. Koplak. Yi yang emang pengkhianat kemudian mengajak anak buah Kamsing untuk bersekongkol membunuh Ko Chun supaya bisa mencairkan semua aset milik Ko Chun yang berada di Bank Swiss. 你唔會冇興趣啩？高進真係有眼無珠。 Sementara di tempat Ko Chun yang menemukan sebuah nomor telepon di jas lamanya pun mencoba mencari tahu nomor tersebut. Yang ternyata nomor tersebut adalah nomor telepon si Dragon yang setia kepada Ko Chun. Hingga Dragon pun berhasil melacak nomor telepon hotel tempat tinggal Ko Chun saat ini. 高進啊！喂， Di tempat lain, Jen yang berusaha melepaskan Chan dari sandraan Kak Sing meminta kepada Kak Sing untuk melepaskan Chen. Jen yang juga mengetahui jika wajah si dewa judi sangat mirip dengan coklat, kemudian berjanji kepada Kak Sing untuk membawa si dewa judi kepada Kak Sing. Walaupun sebenarnya ya si coklat ini adalah si dewa judi. Kemudian Jen juga menantang Kak Sing untuk berjudi dengan coklat atau si dewa judi. 大家出嚟揾食，大佬，佢會唔會真係賭神啊？我係賭神嚟㗎。應付先係你嘅，我唔信。行出去！小心啊！小心俾面啊，都。 Jen pun berhasil melepaskan Chan dari tangan Kak Sing dan kembali ke hotel. Tapi tiba-tiba saja, Yi si pengkhianat Ko Chun dan anak buah komplotan Kamsing datang untuk membunuh Ko Chun. Yang mana Yi diberitahu oleh si pemilik hotel jika ada Ko Chun di sana. Dan saat yang bersamaan datanglah Mamang Dragon yang sudah melacak keberadaan Ko Chun. Baku tembak pun tak terhindarkan antara Dragon yang sudah terlatih menjadi bodyguard dengan komplotan Yi. Mamang Dragon dilawan. 高進呢？同多啲人追去嗰邊啦。 Ko Chun yang emang hilang ingatan itu kabur sendirian dan berhasil ditemukan oleh Yi. Kemudian saat Yi akan membunuh Ko Chun, Chan datang tepat pada waktunya dan berhasil melumpuhkan Yi. Sedikit demi sedikit ingatan Ko Chun tentang siapa jati dirinya pun kembali. Tapi tiba-tiba saja setelah kejadian itu, Ko Chun pun dibawa ke rumah sakit dan berhasil diselamatkan. Namun orang pertama yang menemui Ko Chun adalah Yi. Yi pun mengarang cerita tentang kematian Janet pacarnya Ko Chun. Dan di waktu yang bersamaan datang Chan yang menjenguk Ko Chun. Ko Chun yang ingatannya baru kembali malah tak mengenal Chan dan lebih percaya kepada Yi. 你幫人喐我！你冇信佢啊！佢係奸人嚟㗎！
Singkat cerita, Ko Chun pun kembali ke villa milik pribadinya. Ia sangat merindukan Janet yang dibunuh oleh seseorang yang misterius. Sementara itu, Yi juga menemui Kamsing si mafia judi untuk membongkar trik-trik Ko Chun kepada Kamsing dalam bermain judi nanti yang sudah direncanakan oleh Tuan Tanaka. Yi juga membawa sebuah kacamata tembus pandang kepada Kamsing untuk membongkar kartu-kartu milik Ko Chun. Scene pun berpindah tepat di hari pertaruhan judi antara Ko Chun dengan Kamsing. Dalam pertaruhan judi tingkat profesional yang akan dilakukan di sebuah kapal pesiar mewah milik rekannya yang bernama Paman Hing. Karena Mr. Kamsing hanya bisa beraktivitas di laut lepas, Ko Chun datang bersama Yi dan kawanannya menggunakan sebuah kapal boat. Dan saat itu pula, Chan datang ke kapal dengan menyamar sebagai pelayan untuk menyelamatkan Ko Chun dari pengkhianat Yi. Pertaruhan tingkat tinggi antara Ko Chun dan Mr. Kamsing pun dimulai. Ko Chun yang mengetahui ada yang janggal dalam permainan kali ini, kemudian mempertaruhkan semua aset miliknya di bank Swiss, yang saat itu harta Ko Chun memang sudah hampir habis karena dicurangi oleh Kamsing. Dan saat itu pula, semua nggak menyangka karena Ko Chun yang hampir bangkrut itu bisa menang di pertaruhan terakhir. Mr. Kamsing juga membocorkan persekongkolannya dengan asisten Yi. Dan saat itu pula Mamang Dragon datang menyelamatkan Ko Chun. Ko Chun yang emang udah mengetahui semua rencana jahat Mr. Kamsing dengan Yi, rupanya sudah merubah haluan kapal ke negara Hong Kong untuk menangkap Mr. Kamsing. Mantap! Sementara Chan yang terus berusaha untuk bisa berbicara dengan Ko Chun terus saja dicuekin oleh Ko Chun. Singkat cerita, saat Chan yang kesepian di rumah, tiba-tiba saja dikejutkan oleh kedatangan Ko Chun dengan neneknya. Kemudian Ko Chun pun menawarkan Chan untuk menjadi asisten pribadinya dan bermain judi di Las Vegas, surganya para dewa judi. Dan film pun tamat. Oke lah Sobat Rebahaners, itulah alur cerita film dari series film God of Gambler 1. Bagaimana? Cukup menghibur bukan? Walaupun kali ini gue membahas film tentang judi, namun gue ngingetin kalian untuk tak tergoda dengan judi-judi slot yang merebak sekarang. Dan seperti kata Babang Roma, uang judi itu najis tiada berkah. So, kalau gitu gue pamit undur diri dulu. Silahkan subrek jika kalian suka dengan channel gue ini. Akhir kata, salam santuy, salam rebahan, dan see ya.